Hai pecinta film horor dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan film horor yang berjudul Telaga Angker. Film yang dibintangi Susana ini mengisahkan tentang keluarga harmonis yang hidup bahagia. Namun kebahagiaan mereka harus sirna tak kala terdapat orang-orang jahat yang merampok rumahnya. Seperti apa kisahnya? Siapkan diri Anda dan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan keluarga bahagia yang terdiri dari Robi sang suami, Anita sang istri, serta si anak bernama Sandi. Mereka terlihat bahagia karena sedang menanti anggota keluarga baru yang sedang dikandung oleh Anita. Bobo ya dek, Kak Sandy juga mau bobo. Adek bobo ya. Sen laki-laki, Sandy mau ajak main bola ah. Singkat cerita, mereka pun liburan sambil bersenang-senang, di mana mereka terlihat sangat menikmati waktu liburan bersama keluarga. Tanpa mereka sadari, ada sekelompok preman yang memperlihatkan dari kejauhan dan sepertinya ingin bertindak jahat. Dan benar saja, ketika Robi ingin pergi ke toilet, salah satu komplotan itu menghampirinya dan berpura-pura bertabrakan dengan Robi. Maaf Bung, saya tidak sengaja Bung. Loh, Yang sadar dompetnya telah hilang mencoba mengejar pria tersebut hingga akhirnya terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Robi. kamu menghalang-halangi ya? Jangan. Dan di sini ketika pencopet itu menyerahkan dompet Robi, ternyata isinya sudah kosong. Robi yang sudah terlanjur kesal melempar dompetnya ke hadapan copet dan tanpa dia sadari KTP-nya masih di dalam dompet. Alhasil komplotan copet tersebut datang ke rumah Robi lewat alamat yang ada di KTP-nya. Di sini mereka berniat ingin memberi perhitungan serta merampok rumah Robi yang kebetulan terlihat mewah. Anita yang lagi ngobrol dengan adiknya yaitu Leni terkejut dengan kedatangan para perampok yang ingin merampas harta Anita sekaligus memperkaos Leni. Serahkan semua kunci lemari kepada kami. Ya, ayo ikut. Hingga saat perampok sedang memperkosa Leni, Anita pun berusaha melawan perampok. Namun karena kalah jumlah, Anita mencoba kabur dengan mobilnya. Perempuan itu lari bos. Sementara Leni yang sudah lemas melihat pisau yang ada di meja, kemudian dia mencoba membunuh si kumis pimpinan perampok. Akan tetapi sangat disayangkan sekali Leni harus tewas akibat si kumis menangkis serangan Leni. Setelah itu si kumis beserta anak buahnya mengejar Anita sebab mereka takut Anita akan lapor pada polisi. Saat terjadi kejar-kejaran mobil, Anita pun harus terjun ke sebuah telaga akibat didorong oleh mobil si kumis dan Anita pun tenggelam bersama janin yang ada di perutnya. Sadar kita telah membunuh 2 nyawa. Adegan kemudian berpindah ke Robi dan Sandi yang habis menjemput kakak dari Anita. Dia adalah seorang kiai bernama Haji Wijaya. Mereka yang baru tiba dikejutkan dengan Leni yang sudah terbujur kaku ditambah Anita yang juga tidak ada di rumah. Lantas mereka pun melaporkannya kepada polisi dan saat polisi datang, dia menduga bahwa di rumah Robi telah terjadi perampokan disertai pembunuhan. Sesudah kami periksa, dugaan saya kuat. Telah terjadi perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan.
Kemudian Robi mendapat telepon dari si Kumis, pimpinan perampok, yang mengatakan bahwa istrinya Anita telah mereka habisi. Dan percakapan itu ternyata didengar oleh Sandi sampai membuatnya menangis. Melihat anaknya yang terus menangis, Robi membawa Sandi masuk ke dalam kamar. Namun tiba-tiba saja di luar nalar terjadi, mereka mendapat Anita sedang duduk terdiam di kamar, di mana hal tersebut membuat Robi dan Sandi mengira bahwa Anita masih hidup. Namun ternyata yang bersama mereka saat ini adalah arwah Anita yang penasaran dan gentayangan. Keanehan terus terjadi ketika menjelang pagi. Setelah menyiapkan sarapan untuk Robi, Anita berubah wujud menjadi sosok sundel bolong saat mendengar suara azan subuh, dan seketika itu dia menghilang. Di sini Sandi kembali merengek dan bertanya kepada Robi di mana ibunya berada. Wijaya pun menyarankan kepada Robi agar mencoba menyelidiki keberadaan Anita karena sepertinya Anita masih hidup. Robi yang stres akhirnya mencari hiburan ke diskotik. Di sana dia tanpa sengaja melihat pria yang mencopetnya tempo hari. Sontak Robi pun mengikutinya ke dalam. Tapi saat di dalam dia kehilangan jejak pria tersebut. Lalu tiba-tiba saja pandangan Robi tertuju pada seorang wanita yang mirip dengan istrinya, yaitu Anita. Spontan saja Robi pun perkenalan dan berdansa dengan wanita itu. Tarifku mahal loh, 50.000 sejam. Oke. Satu, laki-laki, sudah 12 tahun. Sandi, Tapi dia ikut. siapa nama suamimu? Setelah selesai berdansa, Robi mengantarnya pulang ke rumah di Telaga Angker, tempat Anita tewas. Dan ternyata wanita itu adalah Anita yang berubah wujud. Tapi di sini si Robi sama sekali tak sadar karena sudah pesona pada pandangan pertama. Tata. Ketika Robi pulang, ada sepasang kekasih yang berniat melakukan pembibitan di dekat telaga. Namun, baru saja mulai pemanasan, mendadak ada yang datang dan langsung membunuh mereka dalam keadaan bersetubuh atau biasa dijemput gancet. Robi yang masih penasaran dengan wanita semalam mencoba menjemputnya, tapi mendadak dia dikejutkan dengan warga yang membopong mayat sepasang kekasih mati dalam keadaan gancet. Warga pun bercerita kepada Robi bahwa di telaga tersebut sering terjadi hal-hal aneh yang di mana hal itu membuat Robi semakin bingung. Tambah lagi, tempat dia mengantar wanita semalam telah berubah menjadi telaga kosong. Akhirnya, Robi memutuskan untuk mencari orang yang mencopetnya tempo hari ke sebuah tempat pijat plus-plus karena satu-satunya dugaan kuat tertuju pada pencopet tersebut. Si copet yang lagi asik dipijat oleh mbak-mbak gemoy tiba-tiba langsung dihajar oleh Robi. Tapi sial, si copet berhasil kabur. Bangsat. Ya. Robi pun mengejar hingga sampailah di sebuah pelabuhan, di mana ternyata tempat tersebut adalah base camp para perampok yang telah membunuh Anita dan juga Leni. Robi yang kalah jumlah harus tewas dikeroyok oleh para perampok. Sampai saat polisi datang, polisi hanya berhasil menangkap satu orang saja. Kematian Robi membuat Sundel Bolong sakit hati. Pria pujaan hatinya kini telah tewas meninggalkan Sandi putra mereka. Kemudian Sundel Bolong itu mendatangi salah satu perampok yang berhasil ditangkap oleh polisi. Di sana Sundel Bolong mengajak keluar penjara dan kemudian si copet itu tewas mengenaskan. Singkat cerita, diperlihatkan bapak-bapak yang lagi asik ngeronda sama Hansip dibuat melongo ketika melihat gadis cantik penjual jamu gendong yang gemoy. Wah,
Ini sih betul-betul saingan Lady Day. Selamat malam, Neng. Selamat malam, Pak. Dia pun minta tolong dianterin pulang sama Pak Hansip. Di tengah perjalanan, Hansip mengajak Mbak Jamu buat mojok. Tapi pas Pak Hansip baru mau buka baju, Mbak Jamu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok sundel bolong dan langsung menasehati Pak Hansip. Sebagai petugas negara, jangan kurang ajar dengan mempergunakan wewenang semena-mena. Kini diperlihatkan sundel bolong datang ke markas para perampok untuk menghabisi orang yang telah membunuh dan memperkosa Leni adiknya. Aku adalah wanita yang kalian bunuh di telaga. Ayo cepat. Ayo, Bung. Cepat, satu. Cepat. Ayo. Mendengar kabar bahwa anak buahnya telah tewas, si Kumis merencanakan sesuatu, yaitu menculik Sandi untuk mengancam sundel bolong agar tidak membunuhnya. Mama. Di sini Anita berusaha menyelamatkan Sandi, anak semata wayangnya. Di saat sundel bolong mengejar si Kumis, sampai pada akhirnya si Kumis harus tewas dibunuh oleh sundel bolong di hadapan Haji Wijaya, Sandi dan juga para warga. Jangan bunuh saya. Kini dia harus jadi budak setan. Kini dia harus jadi budak setan. Kemudian Haji Wijaya pun menyuruh agar sundel bolong Anita kembali ke alamnya karena dendamnya sudah terbalaskan. Diiringi dengan lantunan ayat kursi yang indah, Anita akhirnya kembali ke alam barza dan tidak mengganggu warga sekitar lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya'lamu ma baina. Dan sebelum film berakhir, kita diperlihatkan para polisi yang menemukan mobil Anita yang telah tercebur di telaga angker. Dan film pun telah berakhir.